Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman semua. Saya Erika Putri Lestari sebagai moderator 1 dan ditemani dengan dua rekan saya yang akan menuntun jalannya podcast. Sebagaimana tercantum pada hari ini, kita akan melakukan podcast dengan topik menggali karakter teman satu kelompok dan cara membangun chemistry satu kelompok. Untuk itu semua, tentu membutuhkan informasi dan juga pendapat atau opini dari teman-teman sekalian. Diharapkan juga ketika penyampaian, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sopan, santun, dan tidak mengandung sara. Selanjutnya, saya persilahkan kepada rekan saya untuk mempersilahkan para narasumber menyampaikan opininya. Baik, sebelum memulai tanya-tanya ke narasumber, perkenalkan saya Raihan. Di sini saya mau maju untuk tanya jawab kepada narasumber kita yang gitu-gitu. Kita sapa dulu buat para narasumbernya. Boleh say hi semuanya? Baik, terima kasih. Untuk pembahasan pertama adalah bagaimana cara teman-teman semua menjalin pertemanan dengan teman satu kelompok yang kebetulan bertemu dalam keadaan seperti ini yang sama sekali belum pernah bertemu secara langsung. Silakan untuk narasumber Mas Aldi dan Mbak Hilda untuk menjawab pertanyaannya secara bergantian. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi mungkin kalau dari saya, mungkin bisa saya calling dulu untuk ajak ketemuan, mungkin meluangkan waktu sebentar, diajak mungkin ke warung apa, itu sih kalau menurut saya. Ya kalau nggak bisa pun lewat chat aja juga bisa sih, nggak harus ke warung juga. Itu sih pendapat saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau dari saya, dengan cara saling memulai obrolan dengan sesama. Mengapa begitu? Mungkin temanmu itu takut mengajak berbicara karena Anda terlalu pendiam. Untuk itu, cobalah mengajaknya bicara terlebih dahulu. Tidak terlalu rumit mencari topik obrolan. Sederhana saja, seperti sekedar menyapa, menanyakan kabar, ataupun menanyakan sesuatu hal yang kurang penting. Terima kasih untuk para narasumber yang pertama ini. Kemudian kita disini mungkin pendengar ingin jawaban lain dari narasumber. Saya persilakan untuk Mbak Bita sama Mbak Mahina untuk menjawabnya secara bergantian juga. Baik, untuk pendapat dari saya, cara menjalin pertemanannya yaitu dengan cara mengajak mereka berkomunikasi sesering mungkin. Nah, karena kan kita nggak bisa ketemu secara langsung, jadi bisa lewat sosial media mereka, kita bisa saling follow Instagram mereka atau tukar kontak WhatsApp, dan dari situ kita bisa tanya-tanya tentang tugas, dunia perkuliahan, atau hal lain lewat private chat. Jadi sekiranya begitu menurut saya. Terima kasih. Kalau menurut saya, sebenarnya pasti ada saja hambatannya untuk membangun relasi begini, apalagi secara online. Jadi menurut saya pada saat pandemi seperti ini, saya akan mengajak orang lain berkenalan terlebih dahulu dalam artian tidak menunggu untuk diajak. Jadi lebih inisiatif mengajaknya terlebih dahulu. Setelah berkenalan mungkin bisa bermutualan sosial medianya dan baru personal kontaknya. Jika pada kelompok, mungkin saya akan rajin ikut kumpul online seperti Zoom, nimbrung di grup chat, atau lain sebagainya agar lebih mengenal teman-teman baru yang lainnya. Umumnya anak-anak akan diminta untuk memperkenalkan diri agar kenal dengan teman seangkatannya. Nah, usahakan anak selalu hadir dalam ruang tersebut agar ia bisa lebih kenal teman-teman sekitarnya yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Terkadang juga jika ada yang bertanya atau perlu bantuan, ada baiknya kita membantu orang tersebut agar bisa mendapatkan first impression yang baik dan tentunya akan terjalin relasi yang baik pula untuk kedepannya. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih untuk para narasumber. Untuk pertanyaan pertama mungkin bisa lebih inti dari pertanyaan pertama, yaitu mungkin
lebih bisa dikomunikasikan lagi untuk pada teman-temannya, inisiatif juga untuk menjalin pertemanan di masa pandemi saat ini. Baik, setelah tadi satu pertanyaan sudah dijawab oleh narasumber yang keren dan putih. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara teman-teman mengetahui karakter teman satu kelompok di situasi seperti ini? Silakan untuk narasumber Mas Iqmal dan Mbak Nazira juga secara bergantian. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya itu kita bisa kenalan melalui sosmednya, terutama di Facebook dan Instagram. Nah, dari misalnya kalau dari Instagram sendiri pun kita kan kayak seakan-akan bisa melihat tuh bagaimana dia menyusun post feed, post IG story dan lain-lain. Mungkin kurang lebih seperti itu aja. Terima kasih. Mungkin Mbak Nazira langsung disambung aja pertanyaannya. Jadi kalau menurut saya, untuk bisa mengetahui karakter seseorang ketika masa pandemi seperti ini dengan cara online, mungkin kita bisa seperti chat atau mungkin video call. Tapi hanya dengan melalui media chat itu kita bisa mengetahui karakter seseorang. Contohnya seperti bagaimana dia menulis pesannya, apakah dia menulis dengan bahasa formal atau mungkin bahasa yang lebih santai ataupun bagaimana, ataukah dia mungkin sering menggunakan emoticon atau mungkin stiker. Nah, dari situ kita bisa mengetahui bagaimana karakternya, apakah dia orang yang terbuka atau mungkin dia masih perlu adaptasi dulu dengan seseorang yang baru saja dikenalnya. Dari saya sekian. Baik, kita dengar untuk jawaban dari narasumber lain. Untuk Mas Iza dan Mas Raffi dipersilakan secara bergantian untuk menjawab pertanyaan. Menurut saya, bagaimana cara untuk mengetahui karakter teman satu kelompok di situasi online seperti ini? Kalau kita dulu di offline, kita masih bisa kumpul bareng, kita bisa mengetahui gerak-gerik dia, itu lebih mudah. Namun kalau online ini, perasaan saya gini, kalau lihat di Instastory IG ataupun WhatsApp ataupun pos-posan Instagram itu kita lihat hobi dia, kayak kebiasaan dia, itu kita bisa menilai karakter dia. Kemudian kita ketika mengerjakan tugas ataupun kita berkelompok, kita lihat dia aktif atau tidak. Kemudian ketika video call ataupun kita chat sama dia, responnya itu kita bisa melihat, apalagi ketika kita video call ataupun Zoom meeting. Kita lihat dari satu mimik wajah, kedua pandangan mata, ketiga cara dia berbicara. Ini semua kita bisa memandang, bisa menjelaskan karakter dia. Karena kita diajarkan untuk memahami dari mimik wajah seperti bahasa Indonesia seperti itu. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, benar sekali ya yang disampaikan oleh saudara dan saudari sebelumnya. Saya hanya menambahkan saja. Benar, untuk memahami karakter itu dasarnya itu perlu untuk berkomunikasi ya, misalnya melalui pesan, telepon, atau video call kalau situasi online. Juga bisa melakukan pendekatan seperti mengerjakan tugas bersama, belajar bersama gitu. Dengan dari semua itu kita bisa sambil mengamati bagaimana rekan kita menyikapi suatu masalah. Jadi semakin sering kita lakukan itu, maka pendekatan kita, pemahaman kita tentang karakter orang itu akan jadi lebih baik. Sekian. Terima kasih. Ini berarti first impression itu termasuk penting dalam kondisi saat ini. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari saya, bagaimana cara membangun chemistry dengan teman satu kelompok baik secara offline maupun online?
Nah, untuk pertanyaan ketiga ini boleh dijawab terlebih dahulu untuk Mbak Andini dan Mas Irsyad secara bergantian. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, cara untuk meningkatkan pertemanan baik secara offline maupun online, yakni sama halnya, yakni kita harus tetap bertukar kabar dan bisa kita lewat handphone, yakni dengan vid call, telepon, maupun kita bisa meet up. Misalkan, ketika saya mau pergi ke Surabaya, saya akan bilang ke Hilda, saya ke Surabaya, nanti kita meet up yuk, kayak gitu. Sudah, terima kasih. Ya, untuk saya sendiri, bagaimana caranya membangun chemistry dengan teman satu kelompok saat offline maupun online. Kalau online gini ya mungkin hanya bisa lewat chat atau lewat Zoom gini. Ya kalau misalnya temannya sedang ada kesusahan ataupun ada yang minta bantu tugas, ya mungkin bisa diajari atau diberitahu caranya itu gimana sih. Kalau misalnya kalau tak offline bisa meet sambil ngerjain bareng gitu, karena mungkin kalau offline itu kalau ngerjain bareng gitu lebih enak sih, lebih bisa gampang pahamnya. Terima kasih. Nah, mungkin teman-teman lain menambahkan beberapa pernyataan tentang pertanyaan tersebut. Dipersilakan Mas Dava dan Mas Lujardi secara bergantian untuk menjawab. Kalau pertemanan secara online, saya kira kalau misalnya ada tugas gitu dikerjakin bareng-bareng mungkin melalui Gmeet atau melalui Zoom, karena itu juga bisa sharing-sharing ilmu, jadi bisa menambah keakraban lagi sama teman-teman. Kalau offline sih, kalau menurut aku kita cukup menjadi pendengar yang baik bagi teman. Kalau dia ada masalah terus cerita, terus kita itu hanya butuh menjadi pendengarnya saja, itu sudah cukup baik. Apalagi jika kita bisa memberikan solusi, itu juga bisa membuat chemistry yang baik bagi teman-teman. Ya, terima kasih. Mas Lujardi mungkin bisa menambahkan. Ya, kalau saya sendiri untuk yang pertama, kalau offline yaitu mengenali teman satu kelompok. Karena di dalam perkuliahan kita pasti akan bertemu dengan orang yang memiliki latar belakang, ras, suku, dan budaya yang berbeda. Kita harus mengenali dan mengamati kebiasaan dan sifatnya agar kita tahu bagaimana cara harus berbicara, bersikap, dan menyelesaikan suatu konflik dengan teman kita. Untuk yang kedua, mungkin membangun kepercayaan. Karena kepercayaan dan kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam proses membangun hubungan yang baik. Selain melancarkan koordinasi, hal ini akan membuat teman kita merasa terhormati. Dan mungkin yang terakhir, menghargai rekan kerja. Hal yang harus dilakukan untuk melakukan hubungan baik dengan rekan satu kelompok dengan menghargai teman satu kelompok. Mulai dari hal-hal kecil seperti menghargai pendapat dan opini yang disampaikan, bersikap sopan dan tidak memotong pembicaraannya. Mungkin sekian dari saya. Baik. Tadi itu disampaikan pentingnya untuk mengetahui sikap teman-teman, terus menjadi pendengar yang baik buat teman-teman yang online. Nah, itu salah satu cara buat membangun chemistry di satu kelompok. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah banget udah jawab pertanyaan tadi. Yang untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator 3, yaitu Mas Arif. Untuk Mas Arif juga. Ya, baik, terima kasih Mas Raihan. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke opini terakhir, yaitu bagaimana cara menjaga dan mempertahankan chemistry dengan teman satu kelompok. Untuk Mbak Agge dan Mas Surya, dipersilakan secara bergantian untuk memberikan pendapatnya masing-masing. Iya, menurut saya untuk menjaga dan mempertahankan chemistry dengan teman satu kelompok dapat dilakukan dengan via online dan offline. Untuk via online dapat dilakukan dengan menggunakan kemajuan teknologi saat ini.
Pasti sebagian besar, bahkan semua teman satu kelompok sudah mempunyai platform-platform seperti media sosial. Nah, dari situ kita bisa menggunakannya untuk berbincang atau berdiskusi satu sama lain. Untuk secara offline juga secara besar sama, namun dengan secara tatap muka langsung. Namun untuk mempertahankan chemistry juga tergantung dari sifat dan karakter orang tersebut. Untuk bisa menjaga hubungan dengan teman satu kelompok, kita juga harus saling bersikap ramah. Jadi harus ada timbal balik antara satu kelompok. Sekian, terima kasih. Ya, untuk menurut saya sendiri, untuk bisa menjaga chemistry antara teman kelompok itu bisa dengan cara menjaga komunikasi. Entah itu dalam grup chat ataupun dalam chat pribadi sendiri, itu bisa saling komunikasinya dijaga. Dan kedua itu sering mengikuti pertemuan-pertemuan secara daring seperti ini, seperti layaknya di aplikasi Zoom, Google Meet, ataupun aplikasi yang berbasis lainnya untuk bisa saling conference seperti ini. Dan yang ketiga itu saling membantu. Saling membantu ini jika ada salah satu masalah, itu kita bisa membantunya dengan cara solusi kita sendiri-sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Wah, baik sekali ya dari pendapat teman-teman yang telah berbicara tadi. Mungkin kita lanjut saja ke Mas Marcel dan Mas Ivan. Untuk Mas Marcel dan Mas Ivan, saya persilakan. Baik, kalau dari saya, sebenarnya dengan menjaga kepercayaan antar anggota sendiri juga dapat menjaga chemistry itu. Dan jangan sampai untuk saling menyalahkan antar anggota, karena dengan tindakan yang kecil dapat menjadikan hasil buruk yang sangat besar, apalagi ini satu kelompok yang sangat merugikan. Baik, itu dari saya, terima kasih. Kalau menurutku ya, cara menjaga dan mempertahankan chemistry itu, apalagi di era pandemi ini, cuma satu, yaitu selalu terhubung dan berkomunikasi. Misalnya kayak membuat Zoom meeting, buat ngobrol-ngobrol santai gitu, terus bisa juga buat bahas tugas, lalu kita bisa juga main game sama teman-teman gitu, main game online bareng, karena komunikasi itu bisa memperkuat relasi kita dalam teman satu kelompok dan tidak akan bisa turun. Mungkin begitu saja. Baik, Mas Ivan. Baik sekali ya pendapat dari Mas Ivan. Untuk peserta selanjutnya ada peserta terakhir, Mas Albert, mungkin bisa memberikan pendapatnya sedikit. Menurut saya cara mempertahankan chemistry adalah dengan cara berkomunikasi dan maksudnya keep in touch komunikasi gitu, dan sering ngobrol lah istilahnya, seperti itu. Oh baik, jadi menurut Mas Albert ini harus sering ngobrol sama teman sekelompok ya, dengan cara mungkin secara WA atau saling bermain game seperti itu ya, ngobrol di game ya kan Mas ya, atau Discord ya. Ya, baik. Terima kasih ya Mas Albert telah memberikan pendapatnya. Terima kasih teman-teman atas informasinya dan opininya. Acara podcast telah berakhir, maka dari itu acara podcast hari ini saya tutup. Saya bersama dua rekan saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan lisan yang tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 언제였던 건지 기억나지 않아 자꾸 내